Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang rekonsiliasi dari kelas A. Terima kasih pertanyaannya. Ini menunjukkan bahwa peserta kuliah ini sangat engaged atau memiliki minat yang baik terhadap materi tersebut, dan saya cukup mengapresiasi ketertarikan dan pertanyaan yang diberikan. Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin menjawab pertanyaan, tapi perlu saya sampaikan pasti ada keterbatasan pengetahuan, dan saya mendorong teman-teman untuk mencari informasi juga berkaitan dengan hal ini, dan kita saling belajar lah. Mungkin ada beberapa informasi yang saya tidak tahu, mengingat informasi dan pengetahuan sekarang banyak sekali. Jadi mungkin kita bisa diskusi di lain waktu apabila mungkin ada materi yang belum saya sampaikan, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini jika dirasa menjawabnya kurang kurang lengkap ya. Oke, jadi mari kita mulai. Ini pertanyaannya banyak ya, jadi mungkin ini videonya jadi akan panjang. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Oke, storytelling dan contact approach dalam video part 1 adalah bagian conflict reconciliation. Ya, jadi storytelling dan contact approach adalah salah satu atau salah dua. Jadi storytelling approach, contact approach itu dua metode atau dua pendekatan dalam rekonsiliasi. Ya, bukan conflict resolution tapi dalam rekonsiliasi. Oke. Yang kedua, sebelum menerapkan contact approach dan storytelling approach, apa yang perlu dipertimbangkan? Kalau storytelling contact approach, storytelling approach, mungkin sifat dari konfliknya seperti apa. Kalau contact approach ini di penelitiannya ada di, yang saya kutip di penelitian itu kan TAM itu di Northern Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan. Kemudian contact itu di sini tuh mengacu pada sering apa atau frekuensi mereka bertemu dengan kelompok lawan, atau seberapa intensitas ketemunya itu, atau kualitas pertemuan dengan kelompok lawan itu seperti apa. Kemudian kalau storytelling approach itu dilakukan pada konflik Arab dan Israel. Jadi kalau misalnya untuk konflik yang berkepanjangan seperti, atau konfliknya sudah sangat lama dan sudah sangat parah gitu ya, jadi tidak selesai-selesai, itu storytelling approach bisa jadi alternatif yang lebih baik. Kalau menurut Mouse dan ya ada papernya, dan mereka menyatakan bahwa storytelling approach itu lebih baik karena itu seolah-olah membuat mereka tidak terlibat langsung dengan konflik. Karena dalam storytelling approach ini kan kita mewawancarai nenek dan kakek. Jadi kita hanya menceritakan perspektif dari nenek dan kakek. Kita tidak menceritakan apa yang kita alami. Jadi ada kayak semacam jarak antara informasi yang disampaikan dengan yang mereka alami. Dengan itu peluang untuk terjadi kayak apa, intensitas emosi yang tinggi ketika menceritakan sesuatu itu berkurang. Nah, itu kenapa storytelling approach itu menjadi lebih disarankan untuk konflik-konflik yang mungkin pembahasannya pembahasan konflik bisa mengacu pada kayak situasi yang memanas atau perdebatan yang panas karena orang tersebut terlibat dalam konflik itu. Jadi ya itu mungkin jenis konfliknya itu perlu dipertimbangkan. Needs-based model of reconciliation dapat diaplikasikan secara konkret untuk kasus-kasus konflik dengan role victim. Oke, tidak. Jadi memang itu salah satu keterbatasan dari needs-based model of reconciliation. Ada pembagian antara perpetrator atau pelaku dan korban yang jelas. Kok dalam konflik biasanya tidak seperti itu. Jadi biasanya itu dua kelompok itu merasa bahwa mereka adalah korban dan pelakunya adalah kelompok lawan.
Nah, ketika itu terjadi, peneliti si Nadler dan Schnabel, atau Schnabel dan Nadler, mereka mengakui bahwa needs based model of reconciliation itu tidak bisa efektif atau tidak bisa diterapkan dalam kondisi seperti itu. Dan mereka membuat penelitian adanya duels. Duels itu bagaimana dalam konflik ini mereka sama-sama mengalami sebagai pelaku dan sebagai korban. Dan itu dinamikanya itu juga berbeda. Mereka merasa juga butuh empowerment. Padahal kan kalau misalnya di needs based model itu kan empowerment hanya untuk korban, tapi bagi duels mereka yang merasa adalah mereka mereka adalah pelaku dan juga korban. Mereka juga merasa butuh empowerment. Oke, okay? Jadi itu adalah salah satu keterbatasannya. Oke, okay? Kemudian oke, okay. Kan syarat agar rekonsiliasi dapat berhasil adalah dengan meneliti kembali sejarah yang tidak akurat berkaitan dengan konflik. Terkait keakuratan sejarah, sependek pemahaman yang saya tahu, sangat sulit untuk mencari kebenaran di mana sejarah dapat dibolak-balik. Oke. Okay. Terus oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, saya akan syarat ya mungkin ya oke. Okay. Jadi untuk misalnya sejarah yang akurat memang tidak terlepas dari kepentingan dan proses politik. Jadi kalau misalnya untuk konflik Arab dan Israel, mereka juga mencoba untuk membuat kayak sejarah tunggal gitu ya. Itu tidak berhasil. Tapi salah satu yang bisa dilakukan adalah saling mengakui validitas atau saling mengakui pandangan sejarah lawan gitu. Jadi meskipun kita tidak membuat sebuah sejarah yang objektif, karena dengan itu bisa menjadi kayak menyerang atau invalidate gitu. Invalidate itu bahasa Indonesianya kayak tidak mengakui kebenaran dari salah satu pihak, kebenaran subjektif ya. Jadi bukan kebenaran objektif, tapi kebenaran subjektif ya yang dialami oleh satu pihak. Nah, jadi untuk mengatasi itu bukan pembuatan sejarah tunggal, tapi mengakui bahwa ada perbedaan dan memahami kenapa ada perbedaan tersebut. Jadi memang untuk urusan sejarah itu tidak terlepas dari kekuasaan dan identitas. Jadi identitas Arab dan Yahudi itu juga terkait dengan sejarah mereka. Dan ketika kita ingin mengubah sejarah atau memberikan narasi tandingan, itu bisa jadi itu menyerang identitas tertentu. Makanya yang lebih penting di situ adalah memahami dan mengakui kenapa kok kelompok lawan itu memiliki sejarah seperti itu. Jadi tidak memaksa membuat satu sejarah yang objektif, tapi mengakui pandangan itu ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus dan memang sangat sulit untuk dicapai. Oke, narasi tandingan mampu meningkatkan rekonsiliasi melalui identitas bersama yang dipengaruhi oleh bacaan. Oke, dari hasil penelitian tersebut saya ingin bertanya definisi operasional dari identitas bersama sudah tepat. Kalau saya menggunakan definisi operasional ini berdasarkan Inclusive Identity Scale itu dari Subasik and Reynolds. Subasik, ya pokoknya Subasik tahun 2011. Itu papernya itu menggunakan inclusive identity dan mereka mengoperasionalisasikan seperti itu. Saya mengikuti, kalau dari aspek reliability-nya cukup bagus, jadi itu yang saya pakai sebagai acuan ya. Ada mungkin variabel identitas ini dipengaruhi oleh variabel perancu seperti simpati, empati. Ya bisa jadi. Belum saya pernah menguji ini, jadi memang dalam penelitian saya ada simpati juga, dan kita masukkan ke regresi. Kan kalau regresi kan kita bisa melihat pengaruh mana yang kuat. Kalau misalnya inclusive identity, identitas bersama ini kita masukkan bersama dengan simpati, dan hasilnya ternyata yang signifikan itu simpati, tapi yang inclusive identity tidak signifikan, berarti memang benar
pengaruhnya itu lebih, atau hubungannya itu lebih kuat itu simpatinya, bukan identitas bersama. Saya pernah menguji dan identitas bersama itu tetap signifikan, simpati juga signifikan. Jadi itu salah satu eh, emosi, intergroup emotion, yang cukup penting dalam rekonsiliasi itu simpati kepada mantan korban. Jadi itu eh, pertanyaannya bagus, dan ya itu jawaban saya. Lalu dengan temuan koalisi Indonesia Hebat yang memberi kedudukan lebih tinggi dibandingkan koalisi Merah Putih, apakah hal ini berkaitan dengan identitas kelompok? Iya, ini berkaitan dengan identitas kelompok. Partai Prabowo kerap asosiasikan dengan militer. Eh, dan ini menunjukkan bagaimana sejarah itu tidak terlepas dari identitas. Jadi kembali ke situ, sejarah tidak terlepas dari identitas. Jadi bagaimana tentara itu kan, Soeharto kan simbol dari tentara. Jadi 32 tahun eh, sebelum reformasi kan tentara memiliki peran yang sangat dominan, dan itu identitas tentara sangat dominan di situ. Dan koalisi Indonesia Hebat yang lebih ke Jokowi kan PDIP. PDIP kan lebih dekat ke Soekarno, Megawati Soekarno Putri kan anaknya Soekarno. Jadi ini menggambarkan bagaimana sejarah saat itu, bagaimana ada konflik atau ada ketegangan antara Soekarno dan Soeharto, itu juga terrefleksi dalam politik saat ini. Dan ini salah satu manifestasinya adalah dukungan rekonsiliasi. Ada perbedaan antara koalisi Merah Putih yang mungkin pro tentara Prabowo dengan koalisi Indonesia Hebat yang lebih ke pro Jokowi, tapi di belakangnya itu sebenarnya itu ya suara-suara PDI yang tidak terlepas dari Soekarno itu. Yang menariknya lagi, subjek dari penelitiannya ini adalah mahasiswa yang penelitian ini tahun 2016. Jadi mahasiswa di 2016 mereka identitas ini juga berlaku pada mereka gitu. Jadi mahasiswa yang mereka pas itu kan angkatan pertama ya, jadi mereka baru lulus SMA, mereka masuk, dan ternyata sikap mereka itu juga mengikuti identitas gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana sejarah identitas itu juga berlaku bahkan untuk generasi-generasi yang mendatang. Jadi menurut saya itu salah satu take home message yang cukup menarik. Oke. Terdapat informasi bahwa reparasi koalisi Indonesia Hebat lebih tinggi. Maksud dari informasi tersebut apa ya? Kalau dari interpretasi saya, partisipan lebih memaafkan dengan koalisi Indonesia Hebat. Iya, betul. Ya, betul. Itu sudah tepat. Oke. Dengan tinjauan literatur yang telah dibahas, praktis bahwa kritik dalam literatur tersebut mengarah pada organisasi militer sebagai aktor yang terlibat. Dengan demikian, mengapa tidak meneliti atau setidaknya mengambil sampel pada kalangan militer, entah persepsi bahkan mungkin intervensi atau sikap represif. Sebab selama ini banyak kasus ketika G30 banyak dibahas di ruang publik, aparat militer selalu menertibkan diskusi demikian. Betul. Jadi untuk penelitian psikologi ini explore. Jadi terus terang penelitian tentang ini belum banyak. Dan penelitian tentang narasi tandingan itu juga belum banyak kalau dalam konteks Indonesia kayaknya ini yang baru pertama. Jadi ini kita ingin tahu dulu kan, kita mulai dengan convenience sample dengan mahasiswa itu, kita melihat dulu responnya seperti apa. Saya juga ada kekhawatiran mungkin ada karena topik ini mungkin sensitif terus responnya kurang bagus. Jadi ini sebenarnya kayak kita explore dulu bagaimana tanggapan peserta penelitian dalam penelitian ini, dan ternyata ya cukup menarik responnya. Nah, untuk misalnya kalangan militer itu bisa jadi follow up study, dan itu akan sangat menarik. Tentunya mungkin itu akan lebih menantang karena kalangan militer itu siapa gitu loh. Berarti kita harus menyebarkan mungkin di sekolah-sekolah akmil gitu ya, atau sekolah pendidikan militer. Mungkin itu juga berkaitan dengan apa, tantangan mungkin bisa memasuki ke situ penelitian di akmil
Apakah itu sama dengan penelitian di universitas biasa? Karena mereka kan menjaga pertahanan negara atau mungkin ada urusan keamanan atau etika. Nah, di situ mungkin tantangannya dan itu bisa menjadi proses penelitian yang sangat bagus. Dan ya silakan kalau memang tertarik di situ, mungkin bisa dieksplor. Itu akan sangat menarik. Oke, terima kasih sarannya. Oke, dalam tayangan dijelaskan bahwa rekonsiliasi berarti menumbuhkan rasa percaya dan perubahan identitas yang menerima kelompok lain sebagai manusia dan bukan sebagai musuh. Apakah pada kenyataannya memang seperti itu? Dalam konteks konflik kepanjangan, misalnya G30 SPK yang sudah rekonsiliasi tetap masih saja ada 1-2 pihak yang tidak diterima. Iya, kalau misalnya kita lihat sejarah Indonesia ada perubahan kok. Jadi mulai dari tahun 80-an ada gerakan untuk mengadvokasi rekonsiliasi, rehabilitasi nama baik. Sampai tahun 2004 ada Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tahun 2006 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi selalu ada gerakan untuk rekonsiliasi. Jadi untuk menyatakan bahwa tidak ada perubahan sama sekali itu kalau dari literatur itu tidak benar. Dan bahkan tulisan terbaru tahun 2018 ya, yang saya baca itu tulisan dari Wahyu Ningrum. Dia yang meneliti tentang gerakan-gerakan akar rumput yang mendukung rekonsiliasi. Dia menulis tahun 2018 bahwa di Palu wali kotanya atas nama kota Palu meminta maaf atas kekerasan yang terjadi pada mereka-mereka yang menjadi korban G30S itu. Jadi itu wali kota mereka udah meminta maaf. Itu salah satu tanda seorang pemimpin daerah dia meminta maaf, itu salah satu tanda rekonsiliasi yang bagus. Di tingkat nasional mungkin tidak seperti itu ya, tapi kalau kita lihat di beberapa daerah itu ada kemajuan. Dan adanya Simposium 65 tahun 2016 yang itu diinisiasi oleh pemerintah itu juga salah satu tanda bahwa ini menjadi agenda penting. Kemudian tahun 2012 ada ada laporan dari Komnas HAM bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara massal. Itu juga progres gitu. Jadi rekonsiliasi adalah proses dan memang belum selesai, tapi ada perubahan. Dan perubahannya ya kalau dari 2016 terus hasilnya apa itu mungkin menjadi jadi pesimis gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjangnya memang ada progres gitu. Oke. Kalau misalnya ada pihak yang tidak terima, itu wajar. Jadi kalau Bartal dia menulis karena mengoreksi sejarah itu berkaitan dengan identitas, pasti ada pihak yang merasa bahwa identitas mereka diserang dan respon yang alami ketika identitas itu serang itu serangan balik atau tidak menerima. Jadi ya kelompok militer, terus ada beberapa kelompok agama, misalnya FPI, terus beberapa kelompok agama lain, mereka kan membuat tandingan simposium yang 65 yang diinisiasi oleh pemerintah. Ini menunjukkan ada kelompok yang tidak terima karena ini menyerang identitas mereka ya, yang militer kan jelas gitu ya. Kejadian pengganyangan PKI saat itu kan dia dianggap sebagai peristiwa yang heroik, dan ketika narasi diubah itu kan menyerang mereka secara langsung bahwa ini adalah tindakan yang tidak tepat. Jadi ya secara alami orang akan membela identitas mereka seperti itu ya. Dan kita harus pandai mencari cara untuk bisa mendukung rekonsiliasi, tapi juga tidak membuat orang semakin menolak. Jadi kita harus memperhatikan aspek identitas mereka juga atau kebutuhan mereka. Oke, kebutuhan psikologis mereka. Oke.
Bagaimana model rekonsiliasi yang paling cocok diterapkan kaitannya dengan peristiwa 65 di mana syarat-syarat rekonsiliasi saja belum terpenuhi semua, bahkan peristiwa tersebut tidak diakui secara terbuka oleh pemerintah hingga sekarang. Model rekonsiliasi ya saya kira itu proses dan dari proses hukum. Jadi ini kan memang melibatkan banyak aspek. Eh, jadi memang butuh aspek psikologis, mengubah persepsi terhadap eh, musuh, tapi juga ada faktor yang lain, pendidikan. Jadi bagaimana buku sejarah kita itu mungkin uh, membahas tentang pembunuhan massal itu. Kemudian memahami bahwa peristiwa 65 ini sebenarnya bukan peristiwa lokal saja, tapi peristiwa yang global. Jadi kita memahami kompleksitas dari peristiwa ini, bahwa ini tidak hanya komunis mereka punya agenda untuk menjatuhkan negara kemudian dilawan oleh militer dan mereka berhasil, tapi ini tidak terlepas dari konteks perang dingin. Bagaimana Soekarno dia dibenci oleh negara barat, bagaimana negara barat Amerika Serikat khususnya mereka punya agenda untuk menjatuhkan Soekarno, bagaimana CIA mereka memang mengucurkan dana yang besar untuk black campaign-nya, untuk black campaign eh, terhadap PKI agar masyarakat mulai sangat anti PKI seperti ini. Itu dokumennya ada semua, dan bisa saya share kalau mau. Jadi ini kan semua ini berhubungan gitu, dan saya pikir sebagai sebagai kayak eh, konteks apa ya, sebagai pendidik dan juga sebagai lembaga pendidikan, ya kita harus mulai memahami sejarah itu, kompleksitasnya itu yang penting. Jadi apa sih faktor penyebabnya, kenapa kok ini terjadi. Informasi tentang itu sangat banyak sekarang, dan update. Bahkan sekarang ada tulisan Jess Melvin, dia meneliti arsip-arsip di Aceh dan itu memberi pemahaman yang baru. Nah ini yang perlu kita masukkan ke dalam pendidikan kita, sehingga kita memahami bahwa konflik itu tidak mudah dan pemicu konflik itu tidak sederhana. eh, Penyebabnya macam-macam. Jadi saya kira itu salah satu model rekonsiliasi, minimal dari dari aspek akademik ya. Eh, Agar kita sebagai kaum intelektual kita tidak hanya memikirkan G30S, tapi konflik secara umum itu faktornya banyak dan kompleks. Dan yang menyedihkan itu adalah ya kadang-kadang itu eh, konfliknya itu sebenarnya itu makro atau global, tapi korbannya banyak di lokal. Itu yang menyedihkan. Oke. Okay? Jadi kalau saya model rekonsiliasi ya, kalau menurut saya terutama pendidikan dan keterlibatan peneliti untuk membahasnya. Em, itu mungkin salah satunya adalah untuk mengurangi gesekan, karena gesekan berkaitan dengan ini sangat besar, atau penolakan terhadap narasi tandingan ini karena berkaitan dengan identitas itu. Oke. Saya rasa kita sekarang semakin kehabisan waktu mengingat para penyintas peristiwa sudah banyak yang tutup usia. Lalu bagaimana proses rekonsiliasi dapat terjadi pada kondisi demikian? Apakah bila misalnya dengan melibatkan anak cucu akan tercapai rekonsiliasi yang sebenarnya? Jadi kalau menurut saya, iya, itu salah satu kelemahannya adalah em, penyintas sudah banyak yang tutup usia. Namun apakah itu berarti rekonsiliasi gagal? Kalau menurut saya tidak ya. Jadi masih ada kesempatan untuk rekonsiliasi karena nama baik mereka itu kan juga melibatkan anak cucu gitu ya. Jadi menurut saya kayak psikologi aja itu kita sudah terlibat, menurut saya terlibat dalam proses rekonsiliasi. Misalnya eh, kita mengakui eh, bahwa Dr. Busono Wiwoho adalah salah satu tokoh yang diberi penghargaan sebagai pendiri
tokoh-tokoh yang berperan aktif merintis berdirinya Fakultas Psikologi UGM. Salah satunya Dr. Busono Wiwoho. Nah, Dr. Busono Wiwoho adalah salah satu akademisi di UGM yang dia kena masalah karena afiliasi. Saya kurang tahu afiliasinya dengan PKI atau apa, tapi dia kena masalah, dan sebagai fakultas psikologi yang kita juga lahirnya tahun 65 enggak salah. Ya, kita ini termasuk rehabilitasi nama baik. Jadi kita sekarang mengakui bahwa dia adalah pendiri atau tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam berdirinya Fakultas Psikologi UGM. Dan mungkin ini tidak bisa dilakukan pas 8 tahun 80-an, atau mungkin pas eranya Soeharto, itu mungkin agak susah untuk kita mengakui tokoh-tokoh ini yang mungkin mereka punya afiliasi ke PKI, tapi nama mereka dibuat positif. Jadi ini salah satu contoh yang bagus menurut saya. Oke. Jadi menurut aku rekonsiliasi itu prosesnya panjang, dan mungkin yang terbatas di sini adalah ketika mereka meninggal, negara tidak bisa memberi kompensasi. Misalnya Pramudia Anantatur, dia juga seniman, penulis buku. Saya sarankan baca bukunya, bagus banget. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca itu luar biasa. Jadi dia juga ada beberapa novel dia yang dibakar sama tentara kalau nggak salah. Nah ini kan kayak kerusakan material, dan ketika mereka meninggal, nah ini yang nggak bisa dibayarkan. Jadi itu salah satu aspek yang mungkin tidak bisa nggak bisa difasilitasi. Tapi aspek yang lain, misalnya pendidikan itu kan berarti mendidik generasi untuk memikirkan tentang G30S itu seperti apa. Mungkin kalau di barat itu tentang kayak perbudakan. Jadi bagaimana mungkin sebelumnya perbudakan dianggap sebagai sesuatu yang baik, dan bagaimana nanti lama kelamaan kan perbudakan kan secara umum dianggap sebagai sesuatu yang maksudnya perbudakan di Amerika misalnya, itu perbudakan orang kulit hitam di Amerika Serikat, itu kan membutuhkan proses juga. Dan akhirnya ya sekarang kita lihat ada museum tentang perbudakan, menjelaskan bagaimana orang Afrika itu memang dipaksa untuk ke daratan Amerika itu, dan ya itu kan menjelek-jelekan bangsa sendiri gitu ya. Tapi ya itu dibutuhkan, dan itu salah satu contoh aja. Jadi itu bagaimana generasi kita ingin mendidik generasi kedepannya seperti apa, memandang G30S ini seperti apa. Itu juga bagian dari rekonsiliasi, karena itu mengubah cara pandang kita terhadap orang-orang korban peristiwa tersebut. Ya, oke. Apakah semua pelaku konflik mau untuk mengembalikan moral image mereka yang positif? Karena berdasarkan penjelasan di video tadi, jika mereka pelaku tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan, dan jika mereka tidak memiliki keinginan untuk, ya jadi ini adalah salah satu keterbatasan dari needs based model. Jadi ini kan image positif itu kan bisa secara internasional atau secara lokal. Kalau misalnya Jerman, contohnya ini kan Jerman, mereka ada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang perhatian sama hak asasi manusia. Jadi untuk meningkatkan positif moral image, ya mereka mengakui bahwa mereka adalah pelaku, dan dan ya juga mengakui mereka pelaku dan korbannya adalah siapa, dan itu semuanya adalah bagian dari sejarah mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan 65 itu publiknya kan lokal, dan citra positifnya itu malah justru ketika kita mengganyang atau PKI diganyangkan gitu loh, karena dukungan masyarakat terhadap narasi itu masih kuat. Jadi ya beda konteks, dan kalau misalnya konteks seperti di Indonesia, ya itu mungkin needs based reconciliation itu tidak berlaku, karena
tidak ada kebutuhan untuk membuat citra positif. Saat ini citranya sudah positif, moral image-nya sudah positif, dan itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi kalau di Indonesia memang tidak bisa diterapkan, ya. Apakah ada alternatif? Ya mungkin pendekatannya sejarah, kayak pendekatan narasi, tandingan. Pendekatannya mungkin pakai storytelling. Jadi kayak mengungkap misalnya cerita-cerita dari mereka yang korban. Kalau kontak itu agak susah karena ya itu yang sudah disebutkan sebelumnya, penyintas kan banyak yang sudah meninggal. Tapi bisa juga misalnya diadakan acara bertemu langsung dengan saksi atau korban, dan itu memberi kayak bisa memunculkan semacam kayak simpati, atau ya simpati terhadap nasib mereka. Jadi mungkin itu bisa jadi alternatif. Oke. Rekonsiliasi itu terjadi pada generasi selanjutnya atau keturunannya, jadi bukan generasi yang berkonflik secara langsung. Misalnya Indonesia dan Belanda itu kan yang berkonflik sudah sejak dulu, bahkan hingga Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia di tanggal tapi sekarang Indonesia mulai membangun relasi yang baik dengan Belanda, ada kunjungan Ratu Belanda ke Indonesia dan lain-lain. Oke. Ya, jadi rekonsiliasi bisa jadi pada generasi selanjutnya. Misalnya kayak yang berkaitan dengan sejarah. Iya, jadi bisa jadi generasi yang lebih muda, mereka lebih informasi lebih banyak, mereka memiliki persepsi yang berbeda, dan kemudian mereka adalah yang memperjuangkan agenda rekonsiliasi. Sementara yang generasi sebelumnya karena mereka terlalu dekat dengan peristiwa atau memiliki ikatan emosional yang sangat tinggi dengan peristiwa, sehingga susah untuk mereka untuk menilai secara menilai secara lebih akurat gitu ya. Atau mungkin mereka ada keterbatasan informasi juga gitu ya. Contohnya yang bagus adalah misalnya NU. Jadi NU adalah salah satu organisasi Islam yang mereka aktif dalam eliminasi atau apa program pengganyangan komunisme, pemuda Ansor. Dan itu adalah salah satu kebanggaan mereka ketika mereka terlibat dalam penyelamatan negara dari komunis. Tapi ada kelompok NU yang lebih muda itu mereka justru sangat aktif dalam proses rekonsiliasi. Jadi mereka sangat terinspirasi oleh Gus Dur Abdul Rahman Wahid, yang dia juga sangat mendorong rekonsiliasi dengan korban komunis. Dan kelompok NU ini yang muda-muda, dan mereka juga lebih aware dengan kayak nilai-nilai hak asasi manusia. Mereka mendirikan syarikat yaitu LSM, khusus untuk program rekonsiliasi dengan korban 65, dan kayak memfasilitasi pertemuan korban dan pelaku dan korban. Tapi yang jelas mereka itu sangat aktif mendorong rekonsiliasi dengan warga yang tadinya berkonflik, dan ketuanya kalau nggak salah namanya Muhammad Imam Aziz. Dia mendapatkan penghargaan dari Jeju Peace Foundation dari Korea. Jadi ini menunjukkan bagaimana ini generasi yang berbeda itu bisa beda generasi bisa memiliki peran yang berbeda. Mungkin kalau yang generasi sebelumnya yang NU, mereka cenderung memegang narasi bahwa mereka adalah pahlawan. Sementara kalau yang generasi yang pro Gus Dur dan juga yang syarikat ini, mereka ke arah ke yang dilakukan mungkin adalah salah satu yang bisa yang disesalkan, dan kita harus berusaha untuk rekonsiliasi gitu. Jadi itu coba dicek. Peran NU itu sangat menarik menurut saya. Oke, mungkin untuk
bagian pertanyaan saya istirahat dulu ya. Nanti saya lanjut dengan video bagian kedua. Terima kasih.